Dia buang angin saya ada enak-enak. Yang ibaratnya pandainya Khalisa juga ibaratnya saat masih kecil dan pintar juga untuk kayak ibaratnya mengkritisi hal apapun itu. Apalagi kan seperti apa. Tiga bawain dulu ya. Ada. Syai sendiri seperti apa? Oh pasti aku yang gendong. Kan di pengalaman Kalisa waktu kemarin Kalisa umur 3 bulan sama kan, jadi lahirnya bulan Oktober juga, baby juga sekarang lahir bulan Oktober. Kita umroh ulang tahun aku juga waktu itu, sekarang kejadian lagi insya Allah ulang tahun aku juga. Jadi udah ada pengalaman pas Kalisa itu karena aku ASI, alhamdulillah jadinya tinggal digendong aja, bawa apron, ya udah kita tawaf bareng, bawa Sai juga aku yang gendongin dan alhamdulillah nggak rewel. Mudah-mudahan Hadijah juga sama ya. Betul. Nggak rewel. Jadi sebenarnya nggak ada ini sih, paling di Raudhoh aku nggak berani bawa kan karena memang agak lebih padat banget. Terus juga nggak ada bagian yang laki-laki yang nanti bakal jagain, makanya yang Raudhoh nanti yang ngebawa Habib biasanya gitu. Yang gendongin ya kan? Betul. Aku yang gendongin. Karput, selain Ipe di sana, siapa lagi sih temennya di sana yang sudah siap untuk acara ulang tahunnya Karput? Oh nggak ada, kita nggak ada Nggak ada. Kalau Habib bilang kan kalau ulang tahun kan malu, udah umur gitu, udah apa segala macam. Beda kalau anak-anak kan biar happy aja, biar kumpul. Kalau aku makanya Habib mungkin kenapa kasih hadiahnya di sana mungkin biar sadar aja terus gitu ya, maksudnya mempertebal ilmu, kan masih jadi fakir miskin ilmu. Jadi mungkin sengaja kali caranya Habib untuk mengingatkan istrinya biar umroh, biar istrinya kenapa Bib? Biar pertama biar lebih berkah karena dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin. Dan yang kedua harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nih hidup ini berharap jadi suami yang soleh, istri yang soleha, mempunyai anak yang soleha. Jadi mesti solehin dulu suaminya, solehain dulu istrinya, baru anak-anaknya bisa jadi soleha. Jadi siapapun di rumah yang nonton, kalau mau punya anak soleha, kitanya dulu harus soleh dan soleha. Bagaimana cara soleh dan soleha? Mengingat akan kematian, ingat kepada Allah, berharap akan ridhonya Allah. Kalau punya rezeki, berangkat umroh. Iya, jadi udah itu aja sih. Jadi memang kenapa sekarang juga lebih sering bawa anak-anak, alhamdulillah ada rezekinya, ada kesempatannya. Yang kedua memang alasannya biar lebih dekat juga, terus juga biar anak-anak gak main gadget juga kan. Zaman sekarang ngeri banget, aku makin takut anak-anak bermain media sosial juga, apalagi kayak ya takut aja ya, lagi menurut kita sebagai orang tua belum bisa memfasilitasi anak-anak dengan media sosial. Kan tahu sendiri ya sekarang kayaknya yang positif tuh malah ketutup semua sama yang kurang bermanfaat gitu. Jadi ya itu tadi, mau nggak mau kita sama anak-anak juga kayak Kalisa nih udah mulai disuruh hafalan. Kalisa juga kayak yang screen time-nya tadinya seandainya aku kasih beberapa kali, sekarang cuma sekali pas mau tidur. Itu pun kadang-kadang ibu boleh nggak Kalisa main handphone? Nggak boleh ya. Disuruhnya ngapain? Kalisa disuruhnya ngapain sama ibu? Kalisa main jam-jam bentar, tidur, nggak boleh main handphone. Oh, jadi kalau mau tidur biasanya bonus kan screen time 15 menit. Cuman akhirnya aku mulai pengen coba nih hilangin nih. Kurang-kurangnya akhirnya hilang. Akhirnya dia main zombie-zombian. Lebih baik mereka kayak explore main-main yang kayak gitu dibandingin kayak screen time kakak-kakaknya juga sama gitu. Apalagi ya itu tadi sih pada lagi masanya kan lagi kalau nggak bisa terkontrol bermain handphone, aku nggak kasih gitu. Jadinya akhirnya udah hafalan. Kalian sudah hafalan surat apa? Surat Anas. Terus Al-Ikhlas. Terus Al-Falaq. Sekarang lagi mulai, ini aku lagi mau memulai dia untuk hafal Al-Quran. Baru mulai juz 30 dulu. Jadi ini udah hafal 10 ayat. Coba dong surat An-Naba coba. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalu anin naba'il azim alajikum fihi mutfalifun alladhi ya'lamu jumlatan syai'an. Alam Naja'al aladami hada. Terus Wal jibla la autarada. Terus
Dia pokoknya kita udah mulai hafalin dia, jadi kayak biar dia mulai hafalan aja, ngajinya juga sekarang di Kalisa udah ikro berapa? Udah ikro 2. Tadi tulisan Arabnya bacaannya apa? Nulis Arab bacanya apa yang nyamperin ibu tadi? Ibu. Oh gitu, pakai tulisan Arab. Jadi dia udah bisa kayak kasih bacaan ibu pakai tulisan Arab gitu. Jadi Abah beluman kok. Ibu. Kok Abah beluman? Iya. Abah jarang di rumah. Kata kalah mah ibu doang. Abahnya mana? Abahnya mana? Tahu. Oh. Pulang kampung kan. Jadi ini siapa? Abah bukan. Ini siapa jadinya? Siapa namanya? Ah, Siapa namanya? kamu beneran. Oh, kalau ibu siapa? Buka putih kan. Oh, kalau ini siapa? Kalau saatnya bang. Jadi ya itu, jadi aku juga kayak kan Kalisa belum ngerti juga umroh tuh kayak gimana secara benar. Tapi kita setiap hari kan udah lihat live Mekah. Jadi udah dikenalin dulu sama dia biar Kalisa harus jalan ya nanti umrohnya ya. Kita keliling-keliling. Serius dong sayang, bigut oke. Gitu. Jadi kayak Syatir juga ini pengalaman pertama. Syatir umroh yang udah pernah itu Sajid dan juga IP udah dua kali gitu. Jadi kita Ini Syatir baru pertama kali. iya, jadi excited itu sih memperkenalkan anak-anak biar mereka tahu kayak apa. Terus kita bilang juga nanti ke depannya kalau mau umroh lagi harus sudah hafalan. Diam, Kalisa seneng gak mau umroh? Udah hafalin labaik Allah gimana? Humma labaik Allah syarif. Sorry. Baik. Tadi apa? Coba dong. Udah ngantuk ya. Kalisa nanti kalau umroh mau umroh sendirinya mau jalan kaki aja apa mau digendong? Mau digendong. Aduh. Sama siapa? Aduh. Nggak boleh kan kita ada perjanjiannya jalan. Aduh. Jalan apa digendong nih? Kan Abah pakai ihram nanti melorot ihramnya. Kan kita Jangan, udah dijelasin sih sama kita juga ke anak-anak ke Kalisa makanya. Ibu mau ketemu siapa di sana Kalisa? Kalisa ibu tanya Kalisa di sana mau ketemu siapa? Kakak Ipe Seneng nggak? naik pesawat dinding. Terus Kalisa di sana bobonya sama siapa? Kakak Ipe dinding. Oh, jeng. Itu sih paling. Kita umroh 12 hari sama. Plus minus. Lihat tanda itu. Maaf ya Ustaz, minta maaf, nggak sopan dong. Dia buang angin saya ada keenakan. Yang ibaratnya pandainya Kalisa juga ibaratnya saat masih kecil dan pintar juga untuk kayak ibaratnya mengkritisi hal apapun itu. Apalagi kan seperti kami juga kemarin. Iya. Pro kontra pasti ada. Maksudnya tanggapan dari kakak Tiga Putri sendiri seperti apa? Aku tuh ya kemarin juga nggak nyangka kan dia celotehannya memang kayaknya nggak cuma Kalisa ya, kayaknya semua anak-anak yang lain itu ke pengetahuannya apa yang udah kita beritahu akhirnya dia aplikasikan ke kehidupan, akhirnya dia bertanya, dia mencari tahu gitu. Ya harusnya kalau yang udah punya anak pasti akan mengerti, nggak ada yang disengaja, nggak ada yang niat. Masa anak umur 3 tahun mau julid atau nyinyir kayaknya nggak mungkin banget gitu. Dan kita pun orang tua pasti akan mendidik. Dengan adanya Kalisa lebih dikenal sebenarnya jujur sih terbebani ya Bip ya, terbebani untuk Kalisa yaitu tadi sih akan dituntut sempurna oleh semua masyarakat gitu ya, apalagi oknum netizen. Padahal harusnya diketahui Kalisa itu emang beneran anak kecil gitu. Jadi nobody's perfect, kita yang dewasa aja banyak kurangnya. Apalagi anak kecil. Dan yang kedua, yaitu sih aku lebih kayak jadi terbebani aja. Jadi mau narik lagi kayak udah deh nggak usah kali ya Kalisa sering-sering tampil gitu. Karena ya itu tadi takutnya kalau dia kan belum bisa baca nih, tapi once nanti dia udah bisa baca, terus ada oknum-oknum yang kayak kemarin anak kecil udah bisa nyinyir gitu. Itu sedih banget sih buat aku karena kayaknya dia nggak nyinyir, dia mempertanyakan sesuatu hal yang belum dia diketahui. Kayaknya anak-anak kecil semuanya gitu ya. Enggak, karena gini, saya tuh selalu mengajarkan sama dia pakai jilbab, tutup aurat. Kalau yang nggak tutup aurat dia dosa. Jadi siapapun yang ada di rumahnya nggak tutup aurat itu dosa. Tapi belum sampai ngajarin ada perbedaan gitu. Jadi kira pelan-pelan kayak. Iya, Allah nggak suka. Karena apa? Karena kita harus membiasakan anak-anak kita. Ada batasan usia dia nggak memakai jilbab. Ada batasan usia yang dia wajib untuk memakai jilbab dan tidak lepas daripada jilbabnya. Karena auratul rajul baina surah wa rukbah wa auratul mar'atul jinabiyah wal wajh wal kaif.
Jadi aurat laki-laki itu antara pusat sampai dengkul, aurat perempuan itu kecuali muka dan telapak tangan. Intinya saya selalu menasihatkan dan selalu mengasih tahu hampir setiap hari. Jadi kalau misalkan dia lihat ada ibunya atau siapa nggak pakai jilbab, ini harus pakai jilbab karena dosa walaupun di rumah. Ya. Intinya seperti itu. Jadi dia terbiasa, dia taunya hanya ini lingkungan rumah, ya kan, belum keluar. Pas dia keluar, saya kaget. Itu saya dari situ, terus saya langsung bilang, Hali. Kita pun minta maaf kan waktu itu gitu, karena itu out of the box kita. Biasanya kita kenalin kayak dia juga beberapa kali syuting, terus di lokasi syuting ada yang seandainya pakaiannya nggak seperti yang dia tahu gitu. Aku kasih tahu nggak apa-apa, emang ada yang berbeda agamanya, ada yang disuruh kayak Allah, kita Tuhannya Allah suruh perintahin kita untuk pakai jilbab. Tapi yang lain juga nggak apa-apa, kayak ada sahabat aku, kita terangin sih. Cuman memang ketika dia bertanya sesuatu hal yang memang menurut dia ingin pertanyakan, aku nggak bisa atur dan nggak bisa rem gitu. Tapi ya karena kita orang tuanya, apapun itu ya kita minta maaf ya kalau ada yang nggak berkenan atau kurang di mata netizen kurang sempurna. Tapi sekali lagi yang Kartika selalu bilang di media sosial Kartika adalah kami ini adalah keluarga biasa gitu, kami juga manusia yang biasa, yang nggak usah nyari kesempurnaan di kita tuh yang akan dapet, pasti akan ada celahnya gitu. Dan ini sebetulnya adalah celotehan anak kecil yang menceloteh karena kebiasaan di rumahnya aturannya seperti itu. Berbeda. Ya anak kecil sih biasanya bertanya selalu, apalagi Kalisa. Sebenarnya lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain kan, tapi pada saat itu pertanyaannya seperti itu, kondisi keadaannya kita juga kaget. Aku pun spontanitas bingung mau jawabnya gimana nih gitu, biar dia bisa paham. Tapi ya itu tadi sih yang aku bilang, sebagai public figure sih lebih menyiapkan mental Kalisa juga bahwa orang di media sosial zaman sekarang tuh komentarnya serem-serem ya. Makanya aku nggak kasih anak aku main media sosial, takutnya dia belum siap dengan kondisi yang luar biasa. Maaf sekali oknum-oknum netizen yang gibahnya, fitnahnya luar biasa, atau malah orang-orang yang memanfaatkan media sosial bukan untuk seru-seruan lagi, tapi untuk berantem, untuk ribut. Itu yang saya khawatir banget. Makanya agak lumayan ngeri juga kemarin ya Bib ya, kayak Kalisa ready nggak ya, takutnya nanti dia pas baca udah bisa baca atau dia gimana gitu. Makanya aku juga belakangan ini akhirnya jarang main media sosial, yang benar-benar cuma ya udah sehari-hari, tapi nggak mau lihat yang lain-lain karena kayak nggak ready dan nggak siap gitu. Karena kita itu apa yang kita lihat. Jadi kalau kita mau baik ya kita harus lihat yang baik-baik. Karena contoh nih, kita ngelihat orang hafiz Quran akhirnya kita malu, kayak Kartika nih ngelihat anak-anak hafiz Quran malu, akhirnya yang kayak Bib kayaknya pengen belajar lagi deh gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat orang ribut pada saat di rumah dan bikin kesel, akhirnya kita ngeliatin cara orang itu ribut, cara orang itu bicara, marah, emosional. Jadinya kita kebawa ke sehari-hari gitu. Jadi makanya kalau orang bilang lu punya media sosial pencitraan banget sih, kayak happy family banget sih. Kita punya masalah, kita bukan nggak punya masalah, pasti punya gitu. Tapi buat kita pribadi adalah kita mau menggunakan media sosial kita dengan hal yang positif gitu, biar orang mengambil baiknya, biar buruknya kami sebagai manusia kami simpan baik-baik dan kami perbaikin secara pelan-pelan, secara ya caranya kita ya Bib ya. Makanya buat kita pribadi bukan yang ntar takut kena ain lo apa segala macam. Allah mungkin tahu maksud dan niatnya bukan ke arah sana gitu, tapi lebih ke kepingin bahwa hal-hal yang positif yang bisa kita tularin di medsos itu biar dapat orang lain gitu. Jangan sampai mencontohkan yang nggak baik, kan udahlah dulu udah pernah mencontohkan yang kurang baik, seandainya ada yang kurang semestinya, makanya sekarang pengennya jauh lebih baik lagi gitu aja sih. Tapi kan kakak juga kan sorotin atau apa gitu kan, jadi korban juga netizen. Kan serba salah ya kalau sama netizen, ditinggal. Bahaya lah bahasanya gitu. Gini, ditinggal katanya ih nggak sayang anak amat sih, baru lahiran ditinggal, terus dibawa aduh nggak sayang anak banget udah ready segala macam. Padahal kalau yang tahu bahwa bayi itu justru tubuhnya pintar mengejudge suhu tubuh dan penyesuaiannya jauh lebih bagus. Tapi pastinya nggak mungkin kita pergi tanpa mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat anak dan sebagainya. Jadi kalau aku lebih ke mendengarkan kritikan yang memang kalau aku salah, aku sama Habib, dan Habib pun pasti sebagai suami banyak menegur dan menasehati dan aku terima. Tapi kalau nggak sebagaimana mestinya, udah nggak mau stres sih, udah nggak mau kepikiran apa. Hidup itu serba salah. Ditinggalin, lo kenapa ditinggalin? Dibawa, lo kenapa dibawa? Iya. Atau lebih parah lagi kalau Habibnya ke Jepang sendiri, ke Jepang sendiri gitu kan. Jadi kalau kita udah yang di titik ya udahlah. Ya, karena kebetulan juga kita ke Jepang tuh kemarin tuh ada kurang lebih beberapa acara ya, tuh acara,
dan ada hal-hal yang mesti dilakuin juga. Dua negara, dua belas negara. Tapi Bismillah lah, yang penting berkah. Netizen mau ngomong apa itu haknya mereka. Netizen juga ngomong juga itu haknya dia juga. Dia mau julid juga itu haknya dia. Tapi ingat, gibah, ya kan, dosa. Benernya aja gibah, salahnya fitnah. Itu yang berbahaya. Jadi gunakan tangan kamu, jari kamu untuk ke arah yang lebih baik lagi. Jangan sampai kamu punya dosa besar nanti ketika kamu pulang ke rumah Tuhan. Coba Kalisa minta maaf ya semuanya, kalau Kalisa ada salah coba minta maaf gimana? Om tante, coba Kalisa minta maaf dulu, dia bingung salah apa. Tapi aku mengajarkan Kalisa sih kayak kalau salah apa minta maaf segala macam. Cuman kemarin kayak aku juga bingung, kayaknya nggak ada yang salah dari Kalisa karena pertanyaan, dan alhamdulillah yang bersangkutan juga mengerti, paham dan memaklumi, memang anak-anak begitu. Justru ya oknum-oknum netizen aja yang jadinya kok gerah sendiri gitu. Tapi balik lagi karena kita orang tuanya, maka kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang anak kita perbuat. Kalau memang nggak berkenan, kurang berkenan, kita minta maaf. Jadi ya. Iya. Apabila saya punya kesalahan, minta maaf, minta ridho. Salah sama bini nih. Aduh, aku nggak punya salah. Oke. Terima kasih. Ini kan rombongan banyak ya. Bawa berapa koper sih? Saya nggak pernah packing. Jadi saya tuh biasanya kalau saya pribadi ya, kalau umroh itu misalkan berapa hari, 12 hari. Oh, saya bawa 15 celana dalam, 15 pakaian dalam, ya kan, baju dalam. Terus saya bawa sarung, saya bawa celana training. Udah. Jadi Habib Sama gamisnya satu, kita beli di sana semua. Karena kan gamis Habib kan ukuran orang-orang Arab kan, besar tinggi gitu. Kalau di sini tuh beli pasti gantung gitu. Terus kalau seandainya bikin pun belum tentu sesuai dengan ukuran Habib atau Habib nggak suka. Jadi kalau di sana saatnya Habib punya gamis baru gitu. Jadi Habib tinggal beli gamis di sana karena ukurannya udah pas. Betul. Tapi kalau kita kopernya bawanya 5, Kalisa gabung sama Khadijah. Kopernya kan isinya sharing. Oh, kalau kata saya kopernya gabung sama siapa share-nya? Kakaknya Syatir. Terus kalau aku sendiri, karena kan baju aku kan ya jilbab, daleman, legging, ciput, ina itu, jadi satu baju aja udah tebal banget. Jadi kamu sendiri? Sendiri koper. Aku sendiri. Iya. Kopernya. Iya, jadi Syatir sendiri. Iya, belum berdua. Ipeh nanti kan. Oh, Ipeh nanti bawa juga. Iya, jadi kita agak lumayan banyak, tapi aku memang lagi ngepasin aja biar nggak terlalu banyak. Karena kan perlu bawa jaket juga, udaranya masih terlalu dingin. Jadi siapa aja nih yang umroh? Kasih tahu nggak siapa aja yang umroh? Coba minta doain dulu semuanya. Kakak Ipe, kakak Jip, kakak Tim, Kalisa, terus baby Khadijah deh. Oh, ibu apa nggak diajak? Ibu, abah, kakak Encus, Encus, Mbak. Mbak Dela, Mbak Ani, Pokoknya kalau Kalisa sekarang minta doain semuanya. Doa penutup. Mbak Dela doang sama Ya udah, nanti kita ngobrol di rumah pribadi sendiri. Di sini kasihan kasetnya sama editornya. Karena kita bilang assalamualaikum semuanya. Bilang dulu. Emang bener boleh Mbak duduknya kayak gini Mbak? Yang bener dong. Ayo. Assalamualaikum Semuanya. semuanya. Jangan lupa dari Kalisa ya. Jangan lupa dan Kalisa ya. Biar umrohnya Umrahnya lancar, lancar, mabrur. mabrur. Kalisa jadi anak solehah, Saya jadi anak soleh. hafizul Quran. Al-Quran. Terus nggak resek lagi sama kakak dan adiknya. Ya amin. Aminnya gimana? Ya robbal. Alamin. Ya robbal. Alam itu mah buang belek. Amin yang bener dong. Oke. Sama. Selain itu juga ada
gaya parenting kakak sih apa yang diterapkan? Oke, kalau kita sebenarnya nggak ada sih batasan umur sekian baru boleh, nggak sih. Kayak Ipeh pun alhamdulillahirabbil alamin di Yaman nggak ada sinyal. Boro-boro dia mau main medsos atau dia mau pakai handphone, untuk telepon ibunya aja tuh cuman boleh di hari Jumat. Hari Jumat pun kalau dia nggak lupa beli pulsa. Kalau udah beli pulsa pun kalau sinyalnya ada gitu. Jadi benar-benar susah banget itu alhamdulillahnya Ipeh, karena kan Ipeh udah agak lumayan dewasa ya, umurnya 17 tahun. Kalau Sajid 10 tahun, Syatir 7 tahun, Kalisa 3 tahun, itu aku memang gak kasih izin karena makin bahaya ya. Apapun sekarang bisa diakses di handphone. Anak-anak aja gak aku kasih handphone masih bisa nyolong-nyolong ngeliat di temennya atau ngeliat di orang rumah gitu. Itu pun apalagi dikasih handphone karena dia bisa mengakses apapun gitu. Meskipun kita sudah bilang ini tidak baik, ini baik gitu. Aku lebih seneng mencontohkan langsung ke anak-anak. Aku nggak mau anak-anak aku kayak sibuk sendiri dunianya dengan gadget, sehingga pada saat di rumah nggak ngobrol orang tua. Banyak sekali yang hubungan jadi nggak harmonis sebenarnya dimulai dari handphone. Ketika penyalahgunaan ya gitu, banyak orang tua yang akhirnya nggak ngobrol, orang tuanya main handphone, anaknya main handphone. Resikonya nggak main handphone tuh anak kayak gini nih, berisik, mau mencuap-cuap. Makanya kalau anak-anak yang biasanya dari kecil biasanya main handphone, khawatirnya kan banyak yang terjadi speech delay segala macam karena mereka sibuk dengan handphonenya. Enaknya nggak main handphone itu buat aku adalah anak-anak bisa mengutarakan langsung dan kita tahu apa yang baru dia ketahui, informasi apa yang baru dia dapat, karena dia pasti akan bertanya sama kita gitu. Dan kedua, yang aku sukanya lagi anak-anak nggak main handphone itu, anak-anak jadi kayak Sajid Syatir, bukan berarti kasihan ya gitu. Iya, gitu. Jadi lebih ke Sajid Syatir itu kita kasih aktivitas aja ya. Tapi kayak Kalisa juga kegiatannya full sekolah, pulang sekolah, makan, istirahat. Abis itu dia kalau Sajid lebih milih untuk les sepatu roda dan bola. Kalau Syatir biasanya sama ngaji juga, terus mereka juga boleh les basket. Ya, boleh les apapun aktivitas di luaran yang mereka suka tuh kita salurin. Jadi benar-benar energinya terkuras dengan hal yang positif. Sampai di rumah biasanya anak-anak udah maghrib, sholat maghrib, makan malam bareng. Yaudah ekspor kayak Kalisa bilang, kayak sekarang lagi seneng main zombie-zombian yang kayak sama kakak-kakaknya. Terus kayak atau main yang lebih mengedukasi, terus mereka kayak saling bantu hafalan, karena kakaknya bantuin adanya hafalan. Atau mungkin kayak kita ya family time setiap hari, makanya aku nggak pernah nongkrong, nggak pernah main, nggak pernah apa. Alhamdulillah udah punya teman sendiri di rumah itu anak-anak gitu, dengan segala ada aja pasti berantemnya, nanti dia ngadu kakak iseng, yang dijailin lah, yang dirasain, kakaknya yang ngadu Kalisa iseng banget apa, atau mereka sampai malah lebih sweet bikin lukisan. Kayak justru kalau Syatir ya biasanya kayak I love you bunda segala macam gitu. Jadi aktivitas anak tuh kita padetin dengan edukasi semua gitu. Main pun belajar yang masih ada manfaatnya gitu, nggak cuma ngabisin waktu dia dengan media sosial. Malah aku kadang-kadang malu sama anak-anak udah lepas handphone kan, kalau emaknya masih suka sih nyolong-nyolong kalau abahnya lagi nggak ada, anak udah pada tidur gitu kan, kita masih suka nyolong main handphone gitu. Justru ya itu tadi aku yang ngajarin, nerapin, malah aku yang iri sama anak-anak yang jauh lebih enjoy tanpa handphone gitu.